Pemirsa, perlindungan khusus anak di lingkungan pondok pesantren menjadi kebutuhan penting di tengah kondisi darurat kekerasan. Berbagai macam upaya digalangkan oleh pemerintah untuk menekan angka kekerasan pada anak, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga hadir di pendopo kantor Bupati Ponorogo untuk menandatangani deklarasi pesantren ramah anak yang diikuti oleh 112 orang pengelola dan 112 santri dari 112 pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak di pondok pesantren. Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PPPA ke Kabupaten Ponorogo pada September lalu. Menteri PPPA menekankan, deklarasi pesantren ramah anak ini dilakukan sebagai bentuk komitmen awal untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus anak serta mendorong pembentukan tim penanganan kasus yang ramah anak di pondok pesantren. Pembentukan tim penanganan kasus yang ramah anak di pondok pesantren ini akan ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan lanjutan seperti bimbingan teknis dan pelatihan konvensi hak anak yang akan terus didampingi oleh tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kemen PPPA. Pembentukan tim ini juga diharapkan memberikan dampak berkepanjangan dan menghasilkan outcome untuk menghapus mata rantai kekerasan di pondok pesantren, baik kekerasan antar santri atau pengelola pondok pesantren dengan santrinya. Model pendidikan berbasis pesantren keagamaan Islam menjadi salah satu ikon pendidikan di Indonesia. Kemen PPPA dan Kementerian Agama Kemenag berkomitmen menghadirkan pondok pesantren yang aman dan nyaman bagi setiap santrinya melalui perwujudan pondok pesantren ramah anak, serta yang baru ini diluncurkan yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Nah, untuk mewujudkan yang namanya pesantren ramah anak, nah ini kami sudah bekerja sama dari tahun 2016 dengan Kementerian Agama. Itu ada indikator-indikator yang dari tingkat nasional yang kita harapkan itu ditindaklanjuti di semua pondok pesantren yang ada. Nah memang kalau ini salah satu ketika Kabupaten Predikat Kabupaten Kota Layak Anak, ini salah satu dari beberapa indikator kabupaten kota tersebut mendapatkan predikat Kabupaten Kota Layak Anak. Isi dari deklarasi pesantren ramah anak di Kabupaten Ponorogo adalah pertama menciptakan pesantren ramah anak yang memenuhi standar pendidikan berbasis agama yang berbasis kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mendukung tumbuh kembang anak melalui proses pembelajaran dan pembinaan tanpa kekerasan dan diskriminasi, disertai lingkungan yang bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman. Kedua, menjadikan para santri menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh, religius, berakhlakul karimah, dan mampu menjawab tantangan di era global. Dan ketiga, membentuk tim penanganan kasus yang ramah anak di pondok pesantren. Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga berdialog dan mendengarkan aspirasi secara langsung dari beberapa perwakilan pengelola pondok pesantren dan santri, serta memberikan bantuan spesifik khusus anak kepada santri. Tidak lupa Menteri PPPA menegaskan kepada seluruh pengelola pondok pesantren dan santri untuk berani melapor jika ada kasus kekerasan yang dirasakan, dilihat, maupun diketahui baik di lingkup pondok pesantren maupun di luar. Kemen PPPA memiliki layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 atau SAPA 129. Para korban ataupun pelapor dapat melayangkan aduan melalui kanal hotline 129 serta WhatsApp di nomor 08111 129 129. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.